Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview dan mau tes mesin las Multipro. Ini mesin lasnya bisa MMA, bisa mic, bisa TIG. Kali ini saya akan mencoba yang fungsi mic saja. Ini mic yang tanpa gas CO2. Jadi kalau untuk mic tanpa gas CO2 itu ada kawatnya khusus. Selanjutnya ini fungsi-fungsinya ini untuk pengaturan ampere dan ini untuk pengaturan tegangan. Tegangan ini berfungsi untuk las mic. Jika kita menggunakan mic yang tanpa gas, itu diletakkan ini, ada kabelnya ini, letakkan di negatif. Ini displaynya, display untuk ampernya. Selanjutnya bagian ini adalah bagian untuk meletakkan kawat lasnya. Ada di sini. Dan ini rollernya. Ini ada dua ukuran untuk yang di sini, ya ini. Jadi yang bagian yang tebal ini 0,8 mili, yang kecil ini 0,6. Kali ini saya akan mencoba kawat dengan ukuran 0,8, berarti ini bagian 0,8-nya diletakkan di bagian atas. Selanjutnya ini dipasang, posisinya begini, yang ada lubangnya itu di sebelah sana, ya. Lalu ditekan dan diputar ke arah kanan begini. Selanjutnya ini untuk pengunciannya seperti ini, dikendorin, bisa ditekan ya, untuk kencangin bisa putar begini ke kanan, kiri untuk kendori. Kalau untuk membukanya ini buka begini. Nah, terus kawat dimasukkan ke bagian ini. Untuk kawat lasnya seperti ini modelnya. Jadi satu roll begini, ini roll kecil segini besarnya. Ini yang akan saya contohkan ini ketebalan 0,8. Jadi ini dibuka dulu, diputar ke arah kiri. Lalu ini diangkat. Ini ada pernya. Jadi ini jangan dilepas dulu, karena nanti kalau dilepas kawat ini akan terbuka. Jadi diletakkan saja dulu di sini. Jangan langsung dibuka. Kalau langsung dibuka ini nanti akan terlepas sendiri dari gulungannya. Jadi ini pasang. Ini per yang dipasang dulu. Terus ini dipasang bagian ini. Nah, ditekan begini. Selanjutnya dikunci dengan kunciannya. Setelah kencang, selanjutnya ini kawatnya dipasang. Cara pemasangan kawatnya, jadi setelah posisi ini dipasang, gulungan pasang, ini dibuka. Nah, posisi yang awalnya seperti ini dibuka terlebih dahulu. Nah, seperti ini, terus ini ditarik begini. Posisi untuk yang bagian ini 0,8 seperti yang tadi sudah saya perlihatkan. Ini 0,8 ada tertulis di sini. Nah, ini 0,8, sedangkan ini untuk ukuran 0,6. Selanjutnya karena saya menggunakan 0,8, jadi posisi 0,8 diletakkan di bagian atas.
Selanjutnya ini dipasang, posisinya begini. Nah, posisinya begini. Seperti ini. Jadi posisi pemasangannya seperti ini. Ini yang lubangnya di sebelah sini. Nanti diputar ke arah kanan. Setelah ini masuk begini, putar ke arah kanan. Ya, sampai mentok. Selanjutnya kawat dimasukkan lewat di sini. Ini dilepas terlebih dahulu. Jadi ini dipasang begini tujuannya supaya kawatnya tidak terlepas dari gulungannya. Ya, ini tarik aja. Selanjutnya ini dipotong di bagian sini supaya lurus. Selanjutnya ini dipotong jadi supaya tidak bengkok-bengkok, supaya ininya tidak, kawatnya tidak bengkok. Jadi dipotong terlebih dahulu, terus dimasukkan di sini. Nah, ini masuk ke bagian sini. Ini kawatnya agak bengkok. Nah, ini akan saya perbesar supaya kelihatan posisi memasukkan kawatnya. Ini akan saya pindah posisi pengambilan gambarnya agar lebih terlihat jelas. Nah, seperti ini. Jadi kawat ini masuk ke lubang yang di sini. Bisa menggunakan obeng kecil atau kawat seperti ini, didorong. Kalau ininya agak bengkok, agak melengkung, ditahani menggunakan ini, terus didorong. Atau juga menggunakan jari seperti ini, atau juga menggunakan jari begini, didorong begini. Nah, kalau ada obeng kecil juga bisa, obeng min didorong di sini. Saya ini menggunakan kuku saja, didorong ke sini sedikit supaya masuk di bagian yang biru ini. Nah, ini setelah ini masuk, ini ditutup. Nah, ininya ini kan terbuka begini, tutup begini. Terus dikunci menggunakan ini. Nah, setelah terkunci, selanjutnya ini power kita hidupkan. Tombol powernya ada di bagian belakang sini. Ini dihidupkan dulu. Setelah hidup, ini torchnya kita tekan supaya kawatnya keluar. Jadi ini akan berputar nanti. Saya tekan. Nah, itu berputar. Sudah tertarik. Ini semakin ampernya semakin ditinggikan, putarannya akan semakin cepat. Ini saya tinggikan lagi, dia akan lebih semakin cepat putarannya. Ini akan saya tunjukkan posisi kawatnya di sini pada saat keluar, dan ini ampere saya putar di posisi yang terendah. Ini saya akan putar berangsur-angsur naik. Nah, ini semakin cepat, ini maksimal.
Ini terhenti. Rollnya ini tidak bisa berputar, kemungkinan ini kawatnya nyangkut. Jadi kalau tersangkut, ini kita matikan dulu. Power dimatikan terlebih dahulu. Terus ini diputar ke kanan. Putar ke arah kanan begini. Sambil ditarik. Nah, begini. Setelah lepas, ini jika diputar pakai tangan tidak bisa, ada kunciannya khusus. Ini saya coba pakai tangan saja. Nah, ini bisa pakai tangan, berarti tidak perlu menggunakan kunci. Ada kunci pasnya ini. Seperti ini. Selanjutnya, ini akan saya tekan kembali, karena ini kemungkinan sangkut tadi di bagian ujung nozzle ini. Nah, di ujungnya sini kemungkinan sangkut. Di ujung yang bagian di sini. Nah, kemungkinan sangkut di ujung sini. Jadi ini saya hidupkan lagi. Lalu ini di posisi ampere yang rendah aja supaya putarnya lambat. Nah, ini sudah keluar. Setelah keluar begini, kita matikan lagi supaya aman. Dimatikan dulu powernya. Setelah itu ujung nozzle ini kita masukkan. Kita masukkan di sini. Nah, selanjutnya ini diputar ke arah kanan, dikencangi. Nah, begini. Setelah kencang, ini dipasang kembali. Ingat, ini diputar ke arah kanan. Tidak ada dratnya, tapi ini berupa paper saja. Kalau diputar ke kanan akan ringan, tapi kalau diputar ke kiri akan berat, tidak bisa masuk. Nah, begini. Setelah seperti ini sudah bisa digunakan. Jadi selanjutnya saya akan mencoba. Saya coba untuk gerakannya saja. Nah, itu udah bisa jalan. Ini akan diputar saja begini. Selanjutnya akan saya coba di media pengelasan. Ini akan saya tutup saja. Jadi cara tutupnya begini. Ini tekan, saya bunyi tek. Nah, itu berarti sudah nutup. Untuk posisi tanpa menggunakan gas, ini dipasang di negatif. Yang ini, kabel ini. Ini kabel yang menuju ke torch ini. Terus yang untuk groundingnya ini pakai yang plus. Terus posisi switchnya ini ke posisi mic. Selanjutnya ini akan saya pasang di medianya. Ini saya akan coba dengan ampere 60 ampere. Dan untuk tegangannya ini saya di posisi 1/3 bagian. Ini bisa diatur sesuai dengan keperluan. Selanjutnya saya akan mencoba mengelas di media.
Ini saya menggunakan besi dengan ketebalan mungkin sekitar 1 cm, jadi tebal banget. Jadi ternyata kalau pakai 60 ampere nggak bisa. Ini saya menggunakan 113 ampere, bisa juga digunakan yang lebih tinggi lagi. Karena ini sekedar mencoba saja. Akan saya lihat dulu seperti apa hasilnya. Seperti itu. Saya tidak ahli mengalas, jadi hasil lasnya ya tidak terlalu bagus, biasa-biasa saja. Demikianlah review dan pengetesan mesin las Multipro MIG MMA TIG 160 ASC. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.